Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Masjid Al-Istiqamah rahimakumullah. Yang pertama, sudah barang tentu kita patut memuji Allah tabaraka wa taala, bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih terus Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita masih terus bisa beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah menerima segala amal saleh yang kita kerjakan dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan buat kita di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Karena kajian saya di masjid ini hanya ada di pekan kelima, maka sifatnya hanya tematik saja. Dan tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam kali ini adalah bersiap diri untuk menjawabnya. Bersiap diri untuk menjawabnya. Dan sudah barang tentu tema ini adalah merupakan sebuah ajakan, sebagai sebuah seruan buat saya dan buat semuanya, untuk setiap kita mengintrospeksi diri kita. Sejauh mana kesiapan kita untuk menjawab pertanyaan yang kelak akan Allah pertanyakan pada setiap kita saat Allah kumpulkan kita di sebuah tempat yang bernama Al-Mahsyar. Karena sudah menjadi sebuah keyakinan buat kita, wajib bagi setiap kita, insan beriman, untuk mengimani dan mempercayai akan adanya hari kebangkitan. Iman kepada hari kebangkitan merupakan bagian daripada iman kita kepada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Jadi ketika Allah minta kita untuk beriman kepada hari akhir, cakupannya bukan cuma sekedar kita percaya kiamat terjadi. Tidak sesempit dan tidak sesederhana itu makna dari iman kepada hari akhir. Tapi cakupan iman kepada hari akhir ini banyak. Selain kita wajib beriman tentang adanya kiamat itu sendiri, maka kita juga wajib beriman dengan perkara-perkara yang terjadi setelah kiamat itu ada. Di antaranya adalah apa? Percaya dan meyakini tentang adanya hari kebangkitan. Karena kiamat itu bukan akhir segalanya. Setelah terjadinya kiamat, pada saatnya Allah akan kembali hidupkan kita. Allah akan kembali bangkitkan kita dari kubur-kubur kita untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Itulah yang dinamakan dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, yang wajib untuk kita imani. Ketika kita tidak percaya dengan keberadaan hari kebangkitan, maka hati-hati, ini menjadi sebab kekufuran. Karena hanya orang kafir yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Di dalam surat At-Taghabun ayat 7, Allah berfirman, Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka, orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Jadi bagi mereka hidup itu cuma sekali, di dunia ini saja.
Setelah mati beres urusan, nggak ada hari pertanggungjawaban. Itu mindset yang ada pada benak dan keyakinan orang-orang kafir. Ya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala jawab keyakinan itu, bantah keyakinan itu. Allah katakan kepada Rasulnya, Qul bala wa rabbi, katakan demi Rabbku, la tub'atsunna, kalian semua pasti akan dibangkitkan oleh Allah. Tsumma la tunabba'unna bima amiltum, dan kalian semua pasti akan diberitakan tentang apa yang pernah kalian kerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu sangatlah mudah bagi Allah. Ini barangkali untuk membantah pemikiran sebagian orang. Bagaimana caranya Allah membangkitkan manusia sekian banyak? Bahkan bagaimana caranya Allah merangkai kembali jasad manusia yang sudah menjadi tulang belulang? Yang itu pernah dipertanyakan oleh orang-orang kafir pada zaman Nabi. Ya, man yu'il idhama wa yaramim. Siapa yang akan bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang udah hancur kayak gini? Dzalika 'alallahi yasir. Mudah bagi Allah. Walaupun banyak jumlah manusia, bagi Allah menghidupkan 100 jiwa sama dengan menghidupkan 1 jiwa. Bagi Allah menghidupkan 1.000.000 jiwa sama mudahnya dengan menghidupkan 1 jiwa. Allah mengatakan, ma khalqukum wala ba'tsakum illa kanafsin wahidah. Tidaklah bagi Allah dalam menciptakan kalian dan membangkitkan kalian, ya, kecuali semudah bagi Allah menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Jadi intinya ini merupakan satu keyakinan yang wajib diimani oleh setiap kita. Setelah Allah bangkitkan kita dari kubur-kubur kita, Allah himpun semua manusia. Allah kumpulkan semua manusia di sebuah tempat yang sudah Allah tentukan. Allah mengatakan, Qul innal awwalina wal akhirin. Katakan sesungguhnya lah manusia pertama sejak zaman Nabi Adam, wal akhirin, dan manusia terakhir yang akan mendapatkan hari kiamat, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Mereka semua akan dikumpulkan oleh Allah, dihimpun oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Falam nughadir minhum ahada, tidak ada satupun di antara mereka yang akan absen dalam perkumpulan tersebut. Maka pada saat itulah terjadi sebuah kabar yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis beliau dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Yang ini menjadi konten kajian yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Saya bacakan teks hadisnya. Nabi mengatakan, ya, di sini disebutkan, An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai akan ditanyakan kepadanya beberapa perkara. Dua kaki anak manusia tidak akan bergeser untuk melakukan proses-proses berikutnya, tahapan-tahapan berikutnya di padang mahsyar sampai ditanyakan padanya beberapa perkara. Semua manusia tanpa kecuali akan ditanya. Dan memang disebutkan oleh para ulama memang ada pengecualian. Ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan ini berlaku untuk semua manusia tanpa pengecualian. Ada di antara mereka yang dikecualikan, yang mengatakan ada beberapa orang dikecualikan. Di antaranya siapa? Al-Anbiya wal Mursalin, para nabi dan para rasul tidak mendapatkan pertanyaan ini. Kemudian siapa lagi? Yaitu orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 70.000 orang dari umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dengan kemuliaan yang ada pada mereka, mereka lolos dari pertanyaan ini. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa satu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan, ditampakkan padanya umat yang sekian banyak. Sawadun a'dham, umat yang begitu banyak.
Dan ketika Nabi diperlihatkan umat yang begitu banyak, Nabi berharap itu adalah umatku. Besar keinginan beliau melihat umat dengan jumlah yang banyak. Maka ketika dikatakan kepadanya bahwa itu bukan umat beliau, tapi itu adalah umatnya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Sedih Nabi. Oh, ternyata yang banyak itu bukan umatku, tapi umatnya Nabi Musa alaihi salam. Tidak berapa lama diperlihatkan lagi kepada beliau umat yang jauh lebih besar dari yang ditampakkan di sebelumnya. Ya, jauh lebih besar. Dan lagi-lagi Nabi berharap semoga ini betul-betul umatku. Begitu besar sekali lagi harapan Nabi melihat jumlah umatnya yang begitu banyak. Maka ketika dikatakan kepada beliau bahwa itu adalah umatnya, senang luar biasa Nabi. Oh, ternyata umatku banyak. Senang Nabi. Dan kemudian diberitakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa dari sekian banyak umat Muhammad akan ada sejumlah 70.000 orang. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Yang nanti mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berarti ini merupakan sebuah kemuliaan. Jumlah mereka 70.000. Kemudian Nabi SAW merasa 70.000 dari jumlah umatku yang begitu banyak terhitung sedikit. Ya. Fastazattu Rabbi. Lalu aku pun minta tambah kepada umat, kepada Allah, kepada Rabbku. Subhanallah. Jadi ketika ada jatah-jatah kebaikan yang Allah berikan kepada umat, ya, Nabi selalu minta nambah. Ini kira-kira menunjukkan apa ini? Menunjukkan perhatian yang besar beliau kepada kita. Menunjukkan cinta dan kasih sayang beliau yang sangat luar biasa kepada umatnya. Beliau sudah tunjukkan itu untuk cinta kepada umatnya. Mana bukti cinta kita kepada beliau? Ya. Sebagaimana beliau cinta, kasih sayang, perhatian kepada kita, kita pun harusnya seperti itu. Mencintai beliau sallallahu alaihi salatu wassalam. Dengan cinta yang sudah barang tentu bukan cuma sekedar pengakuan saja. Yang cuma diwujudkan dengan melakukan perayaan-perayaan saja, tidak. Tapi cinta dalam artian kita mewujudkan persaksian bahwa beliau sebagai Rasulullah dengan memanfaatkan dan melaksanakan 4 tuntutannya. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan setiap perkara yang beliau beritakan kepada kita. Ya. Entah berita yang beliau sampaikan terkait dengan kejadian di masa lalu, ataupun berita-berita yang beliau sampaikan tentang kejadian yang akan terjadi kemudian. Cinta kita kepada beliau, ucapannya kita muliakan, beritanya kita benarkan. Gak boleh kita bantah, gak boleh kita lawan, gak boleh kita persoalkan, gak boleh kita debat. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau wanti-wantikan kepada kita. Dan yang keempat, alla na'budu illa bima syara', hendaknya kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan kepada kita. Begitu cara seorang muslim menunjukkan cintanya kepada beliau sallallahu alaihi salatu wassalam. Jadi intinya Nabi minta jatah, tambahan jatah. Yang asalnya 70.000, Nabi minta tambah, terserah Allah mau nambah berapa. Fazada min kulli alfin sab'ina alfan. Lalu kemudian Allah tambah pada setiap kali 1.000 dengan hitungan 70.000. Setiap 1.000-nya ditambah dengan 70.000. Sehingga yang awalnya 70.000 menjadi 70.000 kali 70.000. Ya. Subhanallah. Ada dari umat beliau yang mendapatkan keutamaan seperti itu. Dan mereka akan lolos dari pertanyaan ini sesuai apa yang difatwakan dan juga dikatakan oleh sebagian ulama. Tapi intinya selain mereka akan mendapatkan pertanyaan ini. Dan nanti kita akan lihat, ternyata dari pertanyaan-pertanyaan yang Allah pertanyakan kepada kita adalah semuanya nikmat. Nikmat-nikmat Allah yang pernah Allah berikan pada kita. Maka hadis ini sekaligus sebagai penguat dari apa yang Allah nyatakan di akhir surat At-Takatsur.
yang sudah pernah kita hafal, ya. Di akhir surat At-Takatsur Allah mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian semua pasti akan ditanya di hari tersebut. Pasti itu. Bahkan Allah memperkuat pernyataan ini dengan menggunakan dua penguat. Lam yang ada pada kalimat latus, ada lam di situ. Dalam bahasa Arab itu namanya lamut taukid. Kemudian ada nun bertasdid di akhir fi'il mudhari', latus alunna, nun bertasdid. Dalam bahasa Arab itu juga berfungsi sebagai apa? Penguat, namanya nun taukid. Untuk membuat sebuah pernyataan ini Allah menggunakan dengan dua penguat. Artinya pasti nggak akan terelakkan. Kalian semua pasti akan ditanya tentang apa? Anin na'im, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan dari ini, pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita akan dapatkan semuanya adalah nikmat Allah tabaraka wa taala. Iya, Nabi mengatakan di sini merinci apa yang akan ditanyakan. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa umur itu dihabiskan. Waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam dalam sehari semalam, itu akan dipertanyakan oleh Allah untuk kita. Untuk apa kita lakukan? Untuk apa kita habiskan? Dan sudah barang tentu waktu yang Allah mintakan pertanggungjawaban atas diri kita, waktu saat awal balik kita sampai dengan kematian kita. Itu yang akan dipertanyakan oleh Allah. Adapun waktu saat kita masih kecil, masih balita, belum balik, nggak akan dipertanyakan. Karena waktu-waktu itu adalah saat Allah mengangkat penanya, nggak mencatat keburukan dan kebaikan bagi orang yang masih kecil. Nabi SAW mengatakan, rufi al-qalamu an thalath. Pena itu pena catatan amal, ya. Pena catatan amal akan diangkat dari 3 kelompok manusia. Yang pertama, anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi ketika ada orang tidur, kemudian dia bangun misalkan, ngelindur, belum sadar, umpamanya, habis itu dia ke dapur, ngambil pisau, dia bunuh orang misalkan, ya, nggak terhitung dosa buat dia. Ya. Terangkat itu, ya, sampai dia betul-betul terbangun dari tidurnya. Kemudian yang kedua, anil majnuni hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sadar. Orang gila melakukan dosa apapun gak terhitung dosa buat dia. Mereka mengumbar auratnya, mereka ngambil makan sembarangan, mereka buang kotoran sembarangan, ya. Yang kalau itu dilakukan oleh orang waras, dosanya besar itu. Tapi ketika dilakukan oleh orang gila, nggak tercatat dosa buat dia. Hatta yafiq, sampai dia betul-betul sembuh dari kegilaannya. Dan yang ketiga, anis sabiyyi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Jadi awal balik sampai dengan kematian kita, itulah waktu-waktu yang akan Allah mintakan pertanggungjawabannya atas setiap kita. Apakah kita menggunakannya waktu itu untuk ketaatan? Untuk melakukan satu aktivitas yang Allah cintai, Allah ridhai, mendatangkan pahala di sisi Allah untuk kita, atau satu aktivitas yang akan memberikan manfaat untuk kita, keluarga kita, dan memberikan manfaat buat manusia yang lainnya. Jika umur dan waktu kita habiskan, kita gunakan untuk hal-hal yang seperti itu, maka berbahagialah kita. Ini akan mempermudah hisab kita saat Allah tanyakan kita tentang itu. Yeah. Tapi hati-hati dan waspada di saat kita menggunakan umur kita untuk selain itu. Apalagi menjadikan tambahan umur sebagai kesempatan hanya untuk menambah dosa. Waliyadzubillah. Dan orang yang seperti ini itu ada. Ya. Makanya panjang umur itu bukan merupakan indikator kebaikan. Jangan dikira kita ini yang selamat dari COVID misalkan lebih baik daripada mereka-mereka yang menjadi korban misalkan sudah meninggal dunia. Jangan kita menyangka demikian. Karena ada kalanya panjang umur itu bisa sebagian orang ada yang menjadikan panjang umur itu sebagai kesempatan hanya untuk bisa menambah dosa. Dan orang yang seperti ini itu ada.
Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 178. Ya. Ali Imran ayat 178. Allah mengatakan la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim. Janganlah orang-orang kafir menyangka bahwa kami berikan mereka tenggang waktu, umur panjang. Jangan mereka sangka itu baik buat mereka. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Sesungguhnya lah sengaja kami bentangkan umur mereka, kami berikan kepada mereka tenggang waktu yang cukup panjang, liyazdadu itsma, agar dengan itu mereka menambah dosa-dosa mereka. Waliyadzubillah. Jadi ada orang yang dengan panjang umur malah dijadikan sebagai sarana untuk menambah dosa. Jika itu yang terjadi, walahum adzabun alim, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Waliyadzubillah. Jadi ketika waktu ini kita gunakan untuk sesuatu yang baik, tidak akan pernah kita sesali. Tapi ketika kita isi waktu itu dengan sesuatu yang tidak baik, maka kita akan menyesalinya. Penyesalan itu datang 2 kali. Yang pertama di saat kita mendapatkan kematian. Sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Perhatikan ini. Ya, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah jangan sampai menjadi orang yang Allah maksudkan dalam surat Al-Mu'minun 199 dan juga ayat 100. Allah mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga ketika sampai kepada mereka kematian, qala, dia berkata, meminta kepada Allah, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku pada duniaku. Wallahu alam, nampaknya dari ayat ini orang itu ketika mau mendapatkan kematian dia sudah sadar. Tahu dia bahwa ini datang malaikat maut, hendak datang untuk mengambil ruhnya. Ketika dia merasa belum punya persiapan, dia merasa waktu-waktu yang dulu ada tidak dia manfaatkan untuk amal soleh, ketakutan dia. Maka dia pun segera minta kepada Allah penangguhan. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku pada duniaku, tangguhkan kematianku. Apa yang dia janjikan? La'alli a'malu salihan fima taraktu, niscaya aku akan melakukan amal saleh yang mana amal itu kerap kali aku tinggalkan pada kehidupanku yang dulu. Berjanji untuk memanfaatkannya melakukan amal saleh. Itu yang dia minta. Penangguhan waktu. Untuk itu yang dia minta kepada Allah. Lalu kemudian kita lihat apa respon Allah. Apa jawaban Allah ketika orang ini minta ditangguhkan ajalnya. Ya. Apakah Allah sambut dengan mengatakan, ya udah kalau gitu kamu mau minta tambahan berapa hari? Mau 1 hari ditangguhkannya? Mau 2 hari, 3 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan? Kalau kayak gitu enak. Tapi enggak gitu respon Allah. Allah katakan kalla, sekali-kali tidak. Ya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu hanyalah kalimat yang diucapkan oleh orang yang mengatakan. Artinya hanya sebagai sebuah kalimat pemanis bibir saja. Ya, kamu plase saja. Seandainya pun Allah tangguhkan umurnya, pasti dia akan kembali kepada kemaksiatannya. Maka enggak akan pernah Allah tangguhkan. Dan enggak akan ada cerita orang datang ajalnya, malakul maut udah sampai, mau menarik ruhnya, kemudian malakul maut balik lagi. Ditangguhkan, itu enggak ada ceritanya. Allah katakan min waraihim barzakh, di belakang mereka sudah menanti kehidupan alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Jadi ada orang-orang yang nanti akan mendapatkan penyesalan seperti ini. Ini penyesalan pertama. Nanti datang lagi penyesalan kedua. Minta lagi kepada Allah dengan satu permintaan yang mirip dengan permintaan ini. Walaupun mungkin dia tahu Allah nggak akan mengabulkan. Ya, tapi tetap aja dia minta. Kali aja permintaan ini kali ini dikabulkan oleh Allah. Jadi memang orang itu kan ketika berada dalam kondisi yang sulit, berada dalam kondisi yang mendesak, berada dalam kondisi yang terjepit, dia akan melakukan apa saja, sekalipun dia tahu itu nggak akan bermanfaat apa-apa buat dia.
Ya, kita lihat misalkan orang dalam ketika tenggelam, ya ada apa rumput, dia ambil rumput, ada tali yang nggak seberapa kuat, dia pegang tali, padahal dia tahu itu nggak akan bisa menahan beban tubuh dia. Tapi begitulah, ya naluri orang yang dalam keadaan terjepit, apapun akan dia pegang, apapun akan dia usahakan, kali-kali aja berhasil. Dia udah tahu saat di penyesalan pertama Allah nggak mau memenuhi keinginannya. Dan nanti saat Allah masukkan mereka ke dalam neraka, mereka minta lagi kepada Allah kesempatan hidup yang kedua. Sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Fatir ayat 37. Perhatikan. Surat Fatir ayat 37 Allah berfirman, "Wa hum yastarikhuna fiha." Mereka berteriak-teriak di dalam api neraka. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari tempat neraka ini. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami berjanji akan melakukan amal saleh berbeda dari amal yang pernah kami lakukan sebelumnya. Ini kan mirip-mirip dengan permintaan yang pertama itu. Permintaan pertama udah ditolak Allah, minta lagi yang kedua, kali aja berhasil. Tapi nyatanya jawabannya tetap sama. Bahkan ketika dia minta seperti ini, Allah ingatkan dia akan nikmat panjang umur yang Allah berikan sama dia. Allah katakan, awalam nu'ammirkum, bukankah dulu waktu di dunia aku sudah panjangkan umur kalian. Perhatikan itu. Bukankah dulu waktu di dunia aku sudah panjangkan umurmu. Menunjukkan tadi orang yang teriak di neraka itu bukan kaum muda, tapi mereka adalah kaum tua yang pernah Allah panjangkan umurnya saat dia hidup di dunia. Sebagian ulama khilaf, ada yang mengatakan panjang umur yang Allah masukkan di sini 40, ada yang mengatakan 60. Tapi yang rajih wallahu a'lam adalah 60. Ya, karena ada penguatnya yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, a'dzarallahu ila mri'in, Allah tidak akan memberikan uzur kepada seseorang. Perhatikan ini. Allah tidak memberikan uzur kepada seseorang. Akhara ajalahu, yang Allah akhirkan kematiannya. Allah tahan, tunda kematiannya. Hatta balagha sittina sanah, sampai dia menginjak usia 60 tahun. Jadi orang yang sudah Allah panjangkan umur, itu Allah tinggalkan maaf untuk dia. Kalau dia masih macam-macam. Kalau dia masih belum bertaubat. Ketika ada orang yang Allah wafatkan pada usia yang masih sangat muda, baru 20 tahun, 30 tahun, sudah mati. Masih banyak kebaikan-kebaikan yang belum pernah dia lakukan. Kewajiban masih banyak dia telantarkan. Dosa-dosa masa lalu belum sempat dia taubati. Karena Allah wafatkan dia masih usia sangat muda, masih ada kemungkinan uzur Allah berikan untuk dia. Wajar dia belum melakukan amal ini, amal itu. Wajar dia belum melakukan kewajiban ini, kewajiban itu. Wajar dia belum bertaubat dari dosa ini dan dosa itu. Kenapa? Aku wafatkan dia pada usia yang masih sangat muda. Tapi ketika ada orang usia 60, nggak ada lagi uzur itu. Ya, nggak ada lagi uzur itu. Maka ini ya, harus menjadi perhatian kita. Ada kalanya umur panjang yang Allah berikan sebagai cara Allah untuk nantinya tidak lagi memberikan maaf, tidak lagi memberikan uzur kepada kita ketika kita masih melanggar syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi intinya ini nikmat pertama yang Allah tanyakan kepada kita adalah tentang umur. Untuk apa umur itu akan dihabiskan. Taib yang kedua disebut, Nabi mengatakan wa an ilmihi fima fa'ala bih. Allah akan tanyakan juga tentang ilmunya, sejauh apa pengamalan ilmu yang sudah dia lakukan. Ya. Jadi ilmu, kita tahu banyak hal, kita tahu banyak perkara, ya. Bahwa tuntutan ilmu itu adalah amal. Gak cukup hanya sekedar tahu, tapi ada tuntutan di balik itu bagaimana kita melakukan dan mengamalkannya. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ta'allamu wa idza alimtum fa'malu. Ya, belajarlah kalian, apabila kalian sudah tahu maka beramallah dengan ilmu itu. Karena amal inilah yang akan menjadi sebab kita masuk surga. Allah masukkan kita ke surga bukan dengan sebab ilmu yang ada pada kita, tapi dengan sebab apa yang kita amalkan dari ilmu itu. Ya. Dalam surat Zukhruf ayat 72, perhatikan. Surat Zukhruf ayat 73 Allah mengatakan, 72 Allah mengatakan,
tilkal jannatul lati uristumuha, itulah sorga yang kami wariskan kepada kalian. Allah wariskan sorga ini untuk kalian. Ya. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang pernah kalian amalkan. Perhatikan itu. Allah katakan bima kuntum ta'malun. Allah wariskan sorga untuk kalian sebagai sebab. Ya, disebabkan amal-amal yang pernah kalian lakukan. Allah tidak katakan bima kuntum ta'lamun, tapi Allah katakan bima kuntum ta'malun. Bedakan antara ta'lamun dengan ta'malun. Kalau Allah mengatakan tilkal jannatul lati uristumu bima kuntum ta'lamun, itulah sorga yang kami wariskan untuk kalian dengan sebab ilmu yang ada pada kalian. Enak kalau ayatnya kayak gitu. Sekedar kita tahu, nggak perlu beramal, udah menjadi sebab kita masuk sorga. Nyatanya Allah nggak katakan demikian. Yang Allah katakan bima kuntum ta'malun, dengan sebab amal-amal yang kalian kerjakan. Menunjukkan sekedar tahu, sekedar ilmu belum cukup sampai kita mengaplikasikannya menjadi sebuah amal saleh. Ya, itu yang Allah katakan dalam banyak ayat. Az-Zukhruf ayat 72, Allah sebutkan juga surat Sajdah ayat 17, ya, ketika Allah menceritakan tentang sorga. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Setiap jiwa tidak akan pernah tahu senikmat apa sorga itu. Ya. Allah sembunyikan kenikmatan sorga itu. Nggak ada jiwa yang tahu. Ya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Lagi-lagi ya'malun bukan ya'lamun. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan apa? Menunjukkan betapa amal inilah yang akan menjadi sebab untuk kita masuk ke dalam sorga, bukan hanya sekedar ilmu saja. Ya, makanya mengamalkan ilmu itu sulit. Ya, dan kita butuh bantuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekedar mencari tahu mudah, apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini. Ya, dengan kita duduk manis ya di rumah, ya dengan smartphone ada di tangan kita, kita bisa browsing apapun. Ya. Ratusan hadis bisa kita dapat, ratusan ayat bisa kita dapat, ya, hukum-hukum halal haram bisa kita dapat. Ya. Tapi yang lebih penting daripada itu, bagaimana kita memiliki kemampuan. Makanya di antara doa yang kerap kali diminta oleh Nabi SAW adalah apa? Ya, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak. Apakah Nabi cuma minta kebenaran itu ditampakkan begitu saja? Tidak, Nabi minta berikutnya warzuqnittiba'ah, karuniakan kepadaku untuk bisa mengamalkannya, untuk bisa mengikutinya. Karena betapa banyak orang tahu ini benar tapi nggak mau mengikutinya. Betapa banyak orang yang tahu ini adalah sebuah kebenaran, ini sunnah, tapi sedikit di antara mereka yang mau mengakuinya, yang mau mengikutinya, apalagi mengamalkannya. Maka Nabi minta dua hal itu, ya. Diberikan kejelasan, ini adalah kebenaran, ini adalah hak, ini adalah sunnah, ini adalah tauhid. Kemudian diberikan kemampuan untuk bisa mengikuti dan mengamalkan kebenaran tersebut. Ini yang kita inginkan. Kemudian Nabi juga mengatakan wa arinal batila batila. Tampakkan juga kepada kami ya Allah bahwa yang batil itu batil, yang munkar itu munkar, yang salah itu salah, yang bid'ah itu bid'ah, yang syirik itu syirik. Apakah Nabi cuma sekedar itu yang Nabi minta? Cuma sekedar tahu bahwa ini syirik, ini bid'ah dan sebagainya? Tidak. Nabi minta yang berikutnya, warzuqnij tinabah. Ya Allah, karuniakan kepadaku untuk bisa menjauhinya. Ini juga poin penting. Karena betapa banyak orang tahu ini kesesatan, betapa banyak orang tahu ini dosa, ini kemunkaran, ini kebid'ahan, ini kesyirikan, tapi dia enggak memiliki kemampuan untuk berlepas diri dari itu. Malah terus menggelutinya, nggak bisa membebaskan diri dari kemunkaran yang dia tahu bahwa itu adalah sebuah kemunkaran. Inilah perlunya kita memohon bantuan kepada Allah. Ya, dalam menjalankan kebaikan dan ketaatan juga seperti itu. Demi Allah, tanpa taufik, kemudahan dan pertolongan dari Allah, kita nggak akan bisa melakukan apapun. Perlunya kita memohon bantuan kepada Allah dalam menjalankan ketaatan. Makanya Allah menggabungkan antara ibadah dan isti'anah dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in.
Ya, Allah gabungkan antara ibadah dan isti'anah sebagai sebuah isyarat bahwa kita enggak akan bisa beribadah tanpa isti'anah, tanpa memohon bantuan dan pertolongan kepada Allah. Ya. Sekedar badan yang sehat, fisik yang kuat belum menjadi modal utama kita untuk bisa melakukan amal ketaatan. Badan sehat itu bukan modal utama untuk bisa menjalankan ketaatan. Dan ini bisa kita lihat. Betapa banyak orang yang sehat badannya, sehat fisiknya, tapi dia nggak sholat misalkan. Betapa banyak orang yang sehat kakinya, tapi nggak bisa dia langkahkan ke masjid. Yeah. Mereka yang nggak ke masjid bukan berarti kakinya rematik, bukan berarti kakinya kena asam urat. Sehat dia. Tapi nggak bisa dia jalankan ketaatan. Menunjukkan sekedar badan yang sehat, fisik yang kuat, kaki yang kokoh, nggak akan bisa. Belum menjadi modal utama untuk bisa menjalankan ketaatan tanpa pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Nabi berpesan kepada Mu'adz, yang artinya pesan untuk kita semua. Nabi mengatakan, la tada'anna dubura kulli salatin antaqul. Jangan pernah kau tinggalkan di penghujung salatmu untuk mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk berzikir kepadamu, bantu aku untuk bersyukur kepadamu, dan bantu aku untuk bisa beribadah kepadamu dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga adalah an jasadihi fima ablah. Allah akan tanyakan tentang jasad kita, untuk apa dicapekkan, untuk apa diletihkan. Capek kita ini untuk apa? Dalam hidup kita capek, kita letih, kita lelah. Bahkan terkadang keluar cucuran keringat. Dalam rangka apa cucuran keringat itu keluar? Dalam rangka apa lelah, capek dan letih itu kita rasakan? Ketika kita mampu melelahkan badan kita, keletihan kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, atau melakukan satu aktivitas yang memberikan manfaat buat kita, keluarga kita, manusia yang lainnya, perusahaan kita dan lain sebagainya, maka itu bentuk ketaatan-ketaatan. Kelelahan-kelelahan, kecapean-kecapean yang disukai dalam agama kita. Ya. Maka jangan sampai lelah kita malah dalam kemaksiatan. Karena orang maksiat pun sama, lelah juga mereka, capek juga mereka. Kita ke masjid capek, ya, sholat 5 waktu, berbakti sama orang tua, menuntut ilmu. Ya, perempuan misalkan, masya Allah, setiap harinya dia mengurus rumah tangga, ya, mendidik anak, melayani suami, capek. Tapi ketika capek itu untuk ketaatan, berbahagia harusnya. Sementara kebanyak orang yang mereka capek dan letih dalam kemaksiatan. Jangan disangka orang berbuat syirik itu nggak capek. Jangan disangka orang berbuat maksiat itu nggak capek. Mereka yang jingkrak-jingkrakan misalkan di konser-konser musik mereka misalkan, capek itu. Berkeringat luluh mereka. Ya. Mereka capek, kita capek sama. Makanya Allah katakan, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kalian capek, lelah, letih, sesungguhnya mereka para ahli maksiat juga merasakan hal yang sama. Mereka juga capek dan letih. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Akan tetapi percayalah, dari capeknya kalian ada yang kalian harapkan. Kalian bisa mengharapkan ganjaran pahala, kalian bisa mengharapkan ketinggian derajat, kalian bisa mengharapkan penghapusan dosa, yang mana harapan itu nggak akan pernah mereka dapatkan bagi mereka-mereka yang capeknya dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi kita capek, capek kita untuk apa? Juga menjadi sesuatu yang akan dipertanyakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir yang akan juga dipertanyakan adalah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Akan dipertanyakan tentang hartanya. Min aina iktasabah, dari mana harta itu dia dapatkan, wa fima anfaqah, dan kemana harta itu dia belanjakan. Dari mananya dan kemananya. Maka setelah ini kita tahu bahwa kita akan dipertanyakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari setiap harta-harta yang kita dapatkan, maka hendaknya kita harus memastikan bahwa harta-harta yang ada pada kita, harta-harta yang ada dalam simpanan kita, genggaman kita, pastikan bahwa itu merupakan dari penghasilan-penghasilan yang halal. Karena memang Allah perintahkan kita hanya memakan dari yang halal-halal saja. Mencukupkan diri dari yang halal-halal saja. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum
Wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang kami rizkikan kepada kalian. Makanlah rezeki yang halal-halal, yang baik-baik dari rezeki yang kami karuniakan kepada kalian. Waskuru lahu waskuruhu, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian menjadi hamba-hamba yang beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Cukupkan. Allah perintahkan kita untuk yang halal-halal saja. Ketika kita tahu bahwa ada dari harta kita atau penghasilan kita adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama, maka mulai berpikir untuk bisa melepaskan diri. Karena terus kita geluti, itu akan menjadi bencana buat kita dunia dan juga akhirat. Ya, bencana dunia, doanya nggak akan diijabah oleh Allah. Ya, kita tentu masih ingat hadis yang seringkali ya kita baca, mungkin kita dengar, mungkin ketika Nabi mengabarkan ada seorang yang melakukan perjalanan yang sangat jauh, Ash'asha akbara, rambutnya acak-acakan, mukanya kusam, melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dia angkat kedua tangannya ke langit, ke atas. Dia sebut Allah dengan nama yang paling Allah cintai, yaitu kalimat Rob. Segala macam tawassul sudah dia lakukan, sebab-sebab pengkabulan doa sudah dia kerjakan. Tapi Nabi mengatakan anna yustajabu lahu. Gak mungkin doanya dikabulkan. Kenapa? Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Dia makan dari penghasilan yang haram, minum dari penghasilan yang haram, memakai pakaian dari penghasilan yang haram, dicukupi dan dihidupi dari penghasilan yang haram. Maka itulah yang menjadi sebab doanya tidak akan menembus langit, doanya tidak akan didengar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu bencana dunianya. Bencana akhiratnya, terancam badannya untuk dibakar di api neraka. Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka daging itu sangat pantas untuk nanti dibakar oleh Allah di api neraka, wal iyadu billah. Jadi setelah kita tahu harta yang ada pada kita akan ditanya, dan juga harta yang kemana juga akan ditanya, maka hendaknya setiap kita selektif dalam membelanjakan harta. Ya, pastikan harta-harta kita jangan kita gunakan untuk kemaksiatan, untuk kesyirikan, untuk acara-acara kebid'ahan, mendukungnya dan lain sebagainya. Ingat, harta itu adalah amanah Allah yang harus kita salurkan, belanjakan menurut jalan-jalan yang diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, adzan dulu, bismillah. Ya, kita manfaatkan 8 menit untuk melanjutkan sedikit saja ya. Jadi demikian ikhwah wa akhwat sekalian, 4 pertanyaan yang kelak Allah pertanyakan pada setiap kita. Kita sebutkan ya supaya kita punya persiapan dari sekarang untuk mempersiapkan jawabannya. Karena nanti yang akan menjawab itu bukan lisan kita. Ya, kita nggak akan bisa berkelit ya, nggak akan bisa berkilah, nggak akan bisa menyanggah. Karena yang akan menjawab pertanyaan itu adalah anggota badan kita yang lainnya. Surat Yasin ayat 60 Allah mengatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka. Kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka lah yang akan berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun, bima kanu yaksibun. Dan kaki-kaki mereka lah yang akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan. Mulut terkunci, tangan yang akan berbicara. Mulut terkunci, kaki yang akan menjadi saksi dari setiap apa yang kita perbuat. Nggak ada kesempatan untuk berkilah. Nggak ada kesempatan untuk kita bisa menyanggah. Ya, lisan kita yang gemarnya mungkin memutarbalikan kata, memutarbalikan fakta, yang sukanya berdusta, terkunci pada saat itu. Bahkan juga yang akan menjadi saksi adalah kulit kita secara keseluruhan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 20 dan 21. Allah mengatakan, syahida alaihim sam'uhum.
nanti yang akan memberikan persaksian atas mereka adalah apa? Sam'uhum, pendengaran mereka. Wa absaruhum, dan pandangan-pandangan mata mereka. Wa juluduhum, dan juga kulit-kulit mereka akan menjadi saksi atas perbuatan mereka. Kulit yang ada di kepala kita, kulit yang ada di tangan, kulit yang ada di perut, kulit yang ada di kemaluan, kulit yang ada di kaki kita, semua kulit yang membungkus fisik kita itu akan menjadi saksi atas diri kita. Dan nanti mungkin sebagian orang akan protes sama kulitnya sendiri. Bahkan mungkin mengungkit kebaikannya. Kulit, bukankah dulu waktu di dunia aku sudah manjakan engkau? Ya, kita ini kan amat memanjakan kulit kita ini. Kotor sedikit kita bersihkan, kasar sedikit kita haluskan. Bahkan saat kita memilih pakaian, kita pilih pakaian-pakaian yang enak ya di badan kita, enak pada kulit kita. Begitu kita manjakan. Bahkan tapi nanti akan ada orang yang memprotes, mendebat kulitnya sendiri. Allah sebutkan ini di surat Fussilat ayat 21. Allah mengatakan wa qalu li juludihim, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian harus menjadi saksi buruk atas kami? Menggugat kulit itu. Dia protes sama kulit. Dulu di dunia aku sudah manjakan, tapi kenapa engkau bersaksi atas Allah, kepada Allah atas keburukan kami? Apa jawaban kulit? Kulit akan berkata nanti, kulit kita akan berkata. Qalu, mereka berkata, siapa maksudnya? Kulit. Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah lah yang memerintahkan aku demikian. Allah yang telah membuat aku berbicara, dan Allah maha mampu membuat segala sesuatu bisa berbicara. Masya Allah. Ya. Sesuatu yang sekarang ini kita anggap gak mungkin bicara, tangan gak mungkin bicara, kaki gak mungkin bicara, kulit-kulit gak akan mungkin bicara. Tapi dengan kekuasaan Allah Tabaraka wa ta'ala mampu membuat bicara segala sesuatu yang gak bisa berbicara. Ya. Dan itu bukan hanya terjadi nanti di akhirat, di dunia pun kadang itu terjadi. Sebagaimana Nabi SAW ya ketika beliau menceritakan kepada kita tentang kejadian yang ada di akhir zaman. Ya, saat kaum muslimin, ya, saat orang-orang Yahudi nanti dikejar oleh orang-orang mukmin, ya ada sebagian mereka berhamburan di muka bumi dan bersembunyi dari kejaran orang-orang beriman. Sebagian mereka ada yang bersembunyi di balik batu, sebagian mereka ada yang bersembunyi di balik pohon, dan begitu seterusnya. Dan pada saat itulah Allah menampakkan, menunjukkan kemampuannya membuat bicara benda-benda tersebut. Ya, ketika batu misalkan, ketika di belakangnya bersembunyi orang Yahudi dan dia lihat ada orang beriman lewat, maka dikatakan, wahai mukmin, ini di belakangku bersembunyi seorang Yahudi, uktulhu, bunuh dia. Batu berbicara. Ya, itu bukan di akhirat, di dunia. Batu bisa berbicara, pohon-pohon tempat bersembunyi orang Yahudi akan berbicara. Antaqa kulla syai'. Allah maha mampu untuk bisa membuat bicara segala sesuatu. Ya, maka kulit kita ini jangan cuma kita manjakan dia dengan cara kita bersihkan, kita haluskan, ya. Tapi kita harus mampu menjaga, jangan sampai dia akan menjadi persaksian buruk atas diri kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat kami sampaikan sebagai sebuah pelajaran, renungan buat saya dan semuanya, bahwa nikmat Allah Tabaraka wa ta'ala yang Allah karuniakan kepada kita, umur kita, ilmu kita, kuatnya fisik kita dan jasad kita, harta yang ada dalam genggaman kita, itu merupakan sebuah nikmat yang kelak akan Allah mintakan pertanggungjawabannya atas diri kita. Jika kita menyadari itu semua, maka hendaknya kita berhati-hati kepadanya. Ya, semoga Allah Tabaraka wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menjalankan amalan-amalan yang Allah cintai, Allah ridhai, sehingga dengan itu akan mempermudah tanggung jawab kita, hisab kita di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan barangkali satu saja dalam waktu 2 menit. Tidak ada? Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.